Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di tengah tren pelemahan yang terus terjadi? Sehingga membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG terus merosot jauh hingga berkutat di level 6.400-an. Makin meninggalkan posisi aman terakhirnya di 7 ribuan dan semakin mendekati level psikologis yang jauh lebih rendah di level 6 ribuan. Ya sebagaimana kita ketahui, kuatnya tekanan yang datang dari berbagai arah seolah tak lagi memberikan pilihan bagi indeks selain terkulai lemah di zona merah. Dan bahkan bila dibandingkan dengan posisinya di awal tahun maka telah terjadi pelemahan hingga lebih dari 26%. Atau jika tolok ukur yang dipakai adalah posisi tertinggi IHSG di sepanjang 2026 ini, yang terjadi pada 20 Januari 2026, di mana indeks sempat berada di level 9.134,7, maka porsi pelemahan yang terjadi bahkan terhitung sekitar 30%. Kuatnya tekanan tersebut tak hanya datang dari sentimen terkait hasil rebalancing yang baru saja rampung dilakukan oleh Morgan Stanley Capital International atas deretan saham-saham dari Indonesia, yang membuat sebagian diantaranya terpaksa harus terpental dari daftar indeks yang disusun oleh lembaga penyedia data dan riset internasional tersebut. Juga tekanan tambahan datang dari keputusan FTSE Russell soal bakal dihapuskannya saham-saham Indonesia yang terbukti memiliki kepemilikan terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration alias HSC per 22 Juni 2026 mendatang. Namun tekanan juga datang dari berbagai sentimen lain seperti perkembangan kondisi geopolitik global yang terjadi di Selat Hormuz dan juga Kremlin yang membuat pasokan minyak mentah dan sumber energi lainnya jadi terganggu. Sehingga membuat harga komoditas laksana roller coaster yang tak kunjung menemukan garis finish. Juga soal sentimen yang tak kalah penting terkait tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus merosot hingga mencapai titik terendahnya di level 17.600-an rupiah per dolar AS pada 17 Mei 2026 kemarin. Titik terendah ini bahkan menjadi catatan rekor terbaru, melebihi rekor titik terendah sebelumnya yang terbentuk saat krisis moneter melanda pada 1998 silam. Di mana saat itu posisi rupiah terkulai lemah di level 16.800 per dolar AS, yakni pada 17 Juni 1998. Keterpurukan rupiah ini menjadi tak terhindarkan lagi seiring dengan derasnya aliran dana keluar atau capital outflow yang terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Lalu pertanyaan pun mulai muncul di masyarakat, bahwa masalah apa yang sebenarnya terjadi dan menjadi penyebab atas derasnya capital outflow yang tak kunjung berhenti ini. Secara sepintas, dengan penjelasan yang paling sederhana, tren pelemahan rupiah dan derasnya capital outflow bisa dianggap sebagai imbas dari penguatan dolar AS yang terus terjadi. Seiring dengan lonjakan harga komoditas dunia yang membuat permintaan dolar AS secara global juga turut terkerek naik. Namun jika memang benar-benar kondisi tersebut yang terjadi, yang atau menjadi biang keladi, pertanyaan lanjutan pun muncul yang layak diajukan. Lantaran kita tahu bahwa hampir seluruh negara di dunia, segala aktivitas perekonomiannya pasti terkoneksi dengan dolar AS. Maka jika pemicunya adalah lonjakan nilai tukar greenback, kenapa derasnya capital outflow hanya terjadi di Indonesia, serta sebagian kecil negara lain, dan tidak terjadi di negara-negara lainnya? Dari dialektikanya tersebut, maka sebagian pihak mulai berani berspekulasi dengan tudingan mengacu pada salah satu nama yaitu George Soros. Lalu siapakah dia? Jika kita mengetikkan nama di mesin pencari Google, maka laman Wikipedia dengan gamblang bakal mengungkap beragam informasi tentang investor sekaligus filantropis berdarah Hungaria Amerika tersebut. Dan termasuk pula data kekayaan bersihnya yang pada Mei 2025 lalu ditaksir mencapai 7,2 miliar dolar AS. Di mana nilai tersebut sudah tidak memperhitungkan anggaran sumbangan yang disisihkannya untuk Open Society Foundation senilai lebih dari 32 miliar dolar AS, yang 15 miliar dolar AS diantaranya telah didistribusikan ke berbagai lembaga penerima bantuan. Lalu apakah benar bahwa sosok dengan latar belakang pendidikan sarjana dan magister di bidang filsafat itu memang berada di balik pelemahan rupiah dan derasnya capital outflow yang terjadi dewasa ini? Faktanya, spekulasi tersebut sejauh ini belum terkonfirmasi kebenarannya. Namun dengan begitu, apakah tuduhan terhadap Soros atas badai keuangan yang terjadi ini salah dan hanya merupakan isapan jempol semata? Sayangnya simpulan tersebut juga belum bisa kita yakini sepenuhnya. Pasalnya harus diakui bahwa selama ini rekam jejak
sosok Soros memang erat kaitannya dengan praktik short selling yang kerap kali terbukti dapat menjatuhkan mata uang satu negara serendah-rendahnya sehingga dapat memberikan keuntungan berlipat bagi dirinya. Salah satu yang fenomenal misalnya di mana seluruh dunia juga mengakui praktik tricky yang dilakukan oleh Soros pada 16 September 1992 silam yang telah berhasil menghasilkan keuntungan bersih lebih dari $1 miliar AS hanya dalam satu malam saja. Tentu banyak yang akan bertanya, bagaimana caranya? Ya, peristiwa tersebut dikenal publik global dengan sebutan Rabu atau Black Wednesday, di mana Soros secara sengaja meminjam dana kepada lembaga lindung nilai miliknya, yaitu Quantum Fund dengan jumlah yang sangat besar dan dalam mata uang pound sterling. Lalu dana pound sterling hasil pinjaman itu sengaja ia jual secara masif dalam bentuk mark Jerman, yaitu mata uang yang digunakan Jerman sebelum adanya mata uang euro. Aksi pelepasan dalam jumlah besar itu terbukti mampu memantik sentimen jual terhadap pound sterling dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi, sehingga menimbulkan tekanan luar biasa dan membuat nilai tukar Great British Pound atau GBP turun drastis yang terpaksa disikapi oleh Bank Sentral Inggris dengan menaikkan suku bunga agar nilai tukar tidak semakin tersungkur. Dan terbukti hanya dalam sehari saja suku bunga acuan Bank of England melaju dari semula 10% lalu menjadi 12% dan semakin membengkak menjadi 15%. Dan juga diikuti oleh aksi beli kembali pound sterling demi setidaknya menjaga nilai tukarnya agar tidak semakin tergerus. Sampai pada titik ini tanpa Bank of England sadari bahwa mereka telah masuk dalam jebakan fiskal yang dibuat oleh Soros sehingga dalam waktu singkat saja cadangan devisa Inggris terkuras habis demi membiayai aksi beli kembali pound sterling dari pasar. Hingga pada akhirnya Bank of England pun menyerah dengan posisi pound sterling terdepresiasi ke level terendah dari semula sekitar $2 per GBP menjadi hanya $1,4 per GBP saja. Saat kondisi tersebut terjadi, maka Soros dengan santainya memborong kembali pound sterling dengan harga yang sudah jauh lebih murah untuk selanjutnya dia pakai guna melunasi utangnya ke Quantum Fund, tentu dengan kelebihan jumlah pound sterling yang masih jauh melimpah sebagai keuntungan bersih dari aksinya malam itu. Atas aksi kontroversialnya tersebut, dunia pun menjuluki Soros dengan sebutan The Man Who Broke the Bank of England, alias pria yang telah membuat bangkrut Bank Sentral Inggris. Tak hanya Inggris, aksi serupa juga terbukti telah dipraktikkan Soros terhadap Thailand, Malaysia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia, pada pertengahan 1997 silam, yang pada akhirnya memantik krisis finansial secara masif di kawasan tersebut, yang memaksa Baht Thailand, Ringgit Malaysia, Peso Filipina, hingga rupiah Indonesia terdepresiasi sedemikian dalam saat itu. Jadi kembali kepada perbincangan tentang pelemahan rupiah dan derasnya capital outflow yang terjadi saat ini. Kalaupun mungkin belum ada data dan bukti yang kuat dan memadai, maka tetap harus diakui bahwa spekulasi yang mengarah pada keterlibatan Soros tak bisa dipandang sebelah mata begitu saja kan. Demikian program The Editorial edisi kali ini, saya Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.